Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fajar Saputra, mahasiswa Unri Ilmu Hukum kelas C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem hukum, definisi sistem hukum, dan ruang lingkup sistem hukum yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Definisi sistem hukum. Tidak ada satupun definisi hukum yang memuaskan atau masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Tetapi sebagai pegangan di bawah ini akan diketengahkan beberapa definisi tentang hukum sebagai berikut. Yang pertama, Utrecht. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan atau pemerintah atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu. Yang kedua, Kansil. Hukum adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Yang ketiga, SM Amin. Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Yang keempat, Mohtar Kusumaatja. Pengertian hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga atau institution dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Yang kelima, Surjono Sukanto. Surjono Sukanto membagi pengertian hukum menjadi 12 bagian, yaitu hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaidah, hukum sebagai lembaga sosial, hukum sebagai tata hukum sebagai petugas, hukum sebagai keputusan penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai sarana sistem pengadilan sosial, hukum sebagai sikap tindak atau perilakuan ajek, hukum sebagai jalinan nilai-nilai, dan hukum sebagai seni. Untuk menjawab apa tujuan hukum, ternyata ada beberapa pakar hukum yang mempunyai beberapa pendapat. Ada beberapa teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etika, teori utilitas, teori campuran atau tengah-tengah, dan teori terakhir. Pertama, teori etika. Tujuan hukum menurut teori etika ialah semata-mata untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam teori etika ini adalah Aristoteles dan Francois Gini. Yang kedua, teori utilitas. Berdasarkan teori utilitas, hukum itu bertujuan untuk kemanfaatan atau faedah orang banyak dalam masyarakat. Salah satu tokoh teori utilitas ialah Jeremy Bentham. Yang ketiga, teori campuran atau tengah-tengah, yaitu paduan dari teori etika dan teori utilitas, yang artinya bahwa tujuan hukum itu selain untuk mencapai keadilan juga harus mementingkan kemanfaatan faedah orang banyak. Tokoh teori campuran yaitu Profesor Van Apeldoorn dan Mr. C.H.P. Bellevoort. Yang keempat, teori terakhir. Menurut Utrecht, tujuan hukum itu mesti ditekankan kepada fungsi hukum, yang menurutnya adalah untuk menjamin kepastian hukum, yaitu baik masyarakat maupun para anggotanya harus tahu hak dan kewajibannya yang menjamin oleh hukum secara pasti. Selanjutnya, ruang lingkup sistem hukum. Ruang lingkup sistem hukum terbagi tiga, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
Yang pertama, substansi hukum. Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Struktur hukum adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contohnya, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Perubahan struktur dari sistem hukum tersebut berjalan dengan kecepatan berbeda. Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas beberapa struktur hukum, seperti badan peradilan, kepolisian, badan penuntutan atau kejaksaan, lembaga permasyarakatan, penasihat hukum, konsultan hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan. 3. Budaya hukum. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat.